Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Difabel Bisa Berkarya, selamat datang di rumah saya. Perkenalkan, nama saya Lugi Basuki, kembali menghibur Anda di acara Difabel Bisa Berkarya. Baik, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Beliau seorang disabilitas daksa. Kendati demikian, beliau memiliki sebuah karya, yaitu bisa bekerja di Darut Tauhid Peduli. Nanti kita akan simak sama-sama mengenai profil beliau, bagaimana perjuangan beliau, dan bagaimana cara beliau menginspirasi banyak orang. Baik, beliau biasa dipanggil Kang Asep Abro. Halo Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Lugi. Alhamdulillah. Jadi kesehariannya sekarang gimana tuh? Oh ya, keseharian saya kerja di DT Peduli cabang Jawa Barat. Setiap hari saya beraktivitas sesuai dengan kerja gitu, seperti dari hari Senin sampai dengan hari Jumat seperti itu. Baik. Nah kadang Sabtu Minggu ya kalau misalkan diperlukan oleh lembaga ya saya pun masuk seperti itu. Tapi itu jarang-jarang sih seperti itu. Jarang. Tapi biasanya Okay. kita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Baik, baik. Sebelum saya jauh lebih dalam ke Kang Asep Abro, biasanya dipanggilnya apa? Kang Asep Abro atau Kang Asep saja? Ada yang manggil Asep, ada yang manggil Abro juga. Saya ingin menginformasikan dulu. Jadi teman-teman, semalam saya berdiskusi dengan seorang sahabat disabilitas SIPI atau kelumpuhan otak. Jadi beliau adalah seorang penulis, memiliki mimpi ingin mempunyai taman bacaan di sekitar rumahnya. Mungkin teman-teman apabila ingin membantu buat menyumbangkan buku atau memberikan ide, bisa langsung aja DM ke Instagram saya @lugibasuki atas nama Lugi Basuki Esos. Baik, Kang Asep, Ya. boleh diceritakan profilnya, mungkin latar belakang pendidikan sampai sekarang gitu. Nah, gitu boleh. Baik, saya lahir di tahun 79 gitu. Terus saya pendidikan saya itu sampai SMA seperti itu Kang Lugi. Dari ya SD sampai SMA. Nah, setelah itu saya tidak kuliah. Cuma mungkin terbentur dengan biaya seperti itu. Nah, akhirnya saya nyari-nyari kerja lah seperti itu. Memang dulu kerjaan itu memang susah lah seperti itulah ya. Betul, betul. Apalagi untuk yang daksa. Betul. Ngelamar kesana kemari itu Sangat sulit ya? Betul, sangat sulit. Kadang ada panggilan, cuma pas mungkin atau saya kurang apalah, mungkin setelah lihat kondisi itu tidak masuk seperti itu. Gitu. Dan akhirnya saya suatu hari ada teman SMA dulu, beliau buka rental di Subang, rental PCD dulu. PCD itu lagi booming-boomingnya tuh. Baik. PCD lagi booming, Baik. saya diajakin tuh untuk kerja jaga rental. Ya saya terima lah seperti itu. Saya terima kerja di rental. Cuma tidak lama lah, kurang lebih 1 tahun. Saya balik lagi ke sini ke Bandung seperti itu. Dan di Bandung saya ya nyari-nyari kerja juga. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Darut Tauhid seperti itu Kang Lugi. Baik, baik, baik. Jadi memang proses perjalanan Kang Asep ini cukup panjang, dari mulai lulus SMA lalu mencari pekerjaan seperti itu. Pada saat itu ada ini nggak Kang, ada keluh gitu? Kok kenapa sih nggak dapat kerja terus gitu? Kenapa sulit? Dulu sempat kepikiran, aduh kenapa nih sekian lama, sekian tahun gitu ya tidak dapat kerja seperti itu. Apa nih yang salah gitu kan? Nah dari situ ya akhirnya ketemu dengan Darut Tauhid. Seperti itu Kang. Baik, berarti triggernya itu di Darut Tauhid. Betul, seperti itu. Waktu itu ketika pertama kali ke Darut Tauhid, apa yang dirasakan Kang? Waktu itu saya dengar ceramahnya Ayah di salah satu stasiun TV. Saya dengar informasi seperti itu ya. Terus saya main ke sini ke DT seperti itu untuk cari informasi. Dan
akhirnya saya ikut SSG juga Kang, seperti itu. Oke. Itu. Sebentar. Kang Asep ini SSG tahun berapa kalau saya boleh tahu? SSG saya angkatan 8 Kang, tahun Masya berapa itu Allah. saya lupa. Sebentar. Kan SSG itu ada yang ke hutan, Kang. Betul. Itu gimana tuh beradaptasinya? Soalnya kan Kang Asep saya tuh dari pendamping, ya kalau mau ikut ya boleh, mangga sih kan, kalau nggak pun nggak apa-apa. Nah, tapi saya coba sih, saya coba ikut, tapi didampingi sama ya pendamping seperti itu. Sampai saya ya naik gunung juga ikut lah seperti itu, sampai di papa-papa lah ya sama pendamping saya. Itu dulu pendamping saya itu Kang Ferry yang sekarang di koperasi seperti itu. Beliau subhanallah, beliau banyak membantu saya seperti itu di pelatihan SSG itu. Masya Allah. Gitu Kang. Ada momen ini nggak Kang? Wah ternyata memang ketika saya masuk SSG tuh membantu saya jauh lebih baik secara mental gitu. Ada momen itu nggak Kang? Ada, betul. Jadi kalau di bayangan saya nggak akan mampu nih untuk naik gunung gitu kan. Ya walaupun gunungnya nggak tinggi lah ya seperti itu. Terus masuk sungai gitu kan seperti itu. Tapi dengan ya dibantu sama rekan-rekan yang lain juga satu tim gitu kan, ya alhamdulillah saya bisa menelusuri, oh ternyata diri saya itu mampu nih untuk berjuang lah seperti itu istilahnya, seperti itu. Dan alhamdulillah itu bisa ya Pak. Betul ya? Seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Arum jeram ikutan? Kalau misalnya yang di bawah ini, di bawah UPI itu, masuk ke situ. Mengikuti menelusuri itu ya. Gitu. Apa namanya? Sampai ke UPI ke sana, sampai ke Pondok Hijau seperti itu. Sampai ke Pondok Hijau ya. Dan waktu itu apa Pak yang dirasakan? Waktu itu senang. Kan kalau di rumah ya hanya berputar di situlah di lingkungan. Tapi setelah ke alam, mendingan luas gitu kan. Bisa menikmati ciptaan Allah yang lain seperti itu. Oke. Jadi memang teman-teman ketika kita mencoba melawan ketidakmampuan kita, itu adalah sesuatu hal yang membuat diri kita menjadi bahagia ya Pak, menjadi gembira. Dimana ternyata seorang disabilitas daksa bisa loh naik gunung, bisa loh ke hutan gitu. Berarti ini masih dijalin komunikasi sampai sekarang dengan teman-teman yang waktu itu membantu? Oh, kalau sekarang ada sih satu teman yang masih komunikasi gitu seperti itu. Yang waktu dulu satu regu lah, satu tim gitu seperti itu. Dan beliau selalu yang ngasih semangat juga ke saya seperti itu. Selalu ngasih semangat ya. Betul. Mungkin tanya apa kabar gitu ya, Pak. Itu. Nah, jadi di sini poinnya teman-teman, ketika kita mau berusaha untuk melawan keterbatasan kita, bukan hal yang tidak mungkin kita bakalan bertemu dengan orang-orang yang akan membantu kita dengan total ya Pak ya, dengan total, dan bukan hanya membantu secara badan doang, betul, ya membantu badan, tapi membantu secara healing atau membantu secara semangat gitu. Baik teman-teman, asik nih ngobrol sama Kang Asep. Alhamdulillah Kang Asep Abro. Pokoknya mau ada yang lewat satu ini tetap di acara Difabel Bisa Berkarya.